Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai asuransi, bank syariah, dan koperasi untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Yang kedua, menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Ketiga, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menganalisis implementasi fikih muamalah dalam asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Kedua, mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah dalam asuransi, bank, dan koperasi syariah. Ketiga, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu asuransi, yang kemudian diterima dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu unsur dari asuransi syariah. Yang pertama, pihak tertanggung. Kedua, pihak penanggung. Ketiga, akad atau perjanjian asuransi. Yang keempat, pembayaran iuran atau premi. Yang kelima, kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung. Keenam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Sejarah berdirinya asuransi syariah yaitu perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia, diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavius CN Brand Asiansi Maatskappij pada tahun 1843. Berturut-turut kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan asuransi lain, namun setelah penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan, sehingga banyak perusahaan asuransi yang bangkrut. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Dasar hukum asuransi syariah yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian, rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu kafil, orang yang menjamin. Yang kedua, makfulah, yaitu orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. Ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berutang. Yang keempat, makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang, disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah yang pertama balik, yang kedua berakal, ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, keempat tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui,
Kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah yang pertama tauhid, kedua keadilan, ketiga ta'awun, keempat kerjasama, kelima amanah, keenam kerelaan, yang ketujuh larangan praktek riba, yang kedelapan larangan praktek gharar, dan yang kesembilan larangan praktek judi. Kemudian manfaat asuransi bagi umat. Yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Kelima, efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri peserta asuransi. Yang keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Yang ketujuh, menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Di samping itu, bank syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat, baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat, regulasi, dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah meliputi yang pertama penghimpunan dana, yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah dan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Kedua, penyaluran dana meliputi jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Ketiga, jasa pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Adapun kegiatan dan usaha koperasi syariah yaitu yang pertama penghimpunan dana, kedua penyaluran dana, ketiga investasi, keempat jual beli, kelima pelayanan jasa, keenam pengalian utang, ketujuh penggadaian syariah, kedelapan pendelegasian mandat, kesembilan penjaminan. Hikmah dan manfaat koperasi syariah sendiri yang pertama, mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum
berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pengurus dan anggota koperasi syariah, agar lebih profesional, amanah, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. Ketiga, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Yang keempat, menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. Kelima, memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi. Yang keenam, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Ketujuh, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, milik dan menengah dari para anggota koperasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.